Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, Rabu tanggal 6 Agustus 2025, diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada seorang ayah yang sangat mencintai anaknya. Suatu hari anak itu sakit parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal dan langka. Ayah itu rela menjual semua yang dia miliki, rumah, mobil, bahkan tabungannya, hanya untuk membeli obat yang menyelamatkan nyawa anaknya. Kasih ayah itu bukan hanya kata-kata atau perasaan semata, tapi nyata dalam tindakan yang penuh pengorbanan. Itulah wujud kasih yang sejati. Begitulah juga kasih Allah kepada kita. Kasihnya bukan sekedar kata atau janji kosong, tetapi diwujudkan dalam tindakan yang paling besar. Saudara yang terkasih, begitu juga dengan firman Tuhan kita dari 1 Yohanes 4 ayat 9, menunjukkan bahwa kasih Allah bukan hanya konsep abstrak, tapi sebuah kenyataan yang nyata dan aktif hadir dalam kehidupan orang percaya. Kasih Allah terwujud dan dialami secara langsung oleh umatnya. Ini adalah inti dari pengajaran Kristen tentang inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia sebagai wujud kasih yang terbesar. Pengutusan anak Allah ini adalah tindakan kasih yang penuh pengorbanan dan sukarela. Tujuan pengutusan Tuhan Yesus bukan hanya untuk menunjukkan kasih, tetapi untuk memberikan hidup. Hidup di sini bukan hanya hidup jasmani, tetapi hidup rohani yang kekal, yakni hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Kasih Allah bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata dalam sejarah manusia. Yesus Kristus sebagai anak Allah yang datang ke dunia adalah wujud kasih yang sempurna dan sumber hidup kekal bagi orang percaya. Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia, datang bukan untuk dihormati atau dipuja saja, tetapi untuk memberikan hidup kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui pengorbanan itu, kita tidak hanya memiliki harapan akan hidup kekal, tapi juga pengalaman kasih Allah yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Kasih Allah memampukan kita untuk mengasihi sesama dan hidup dalam damai. Saudara yang terkasih, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain sudah nyata dan berkorban seperti kasih Allah? Mari kita belajar dari pengorbanan Kristus.
supaya hidup kita menjadi saluran kasih yang nyata bagi dunia sekitar kita. Kasih Allah yang nyata harus terlihat dalam kehidupan orang percaya, dan ini menjadi tanda bahwa kita mengenal Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pagi yang indah yang masih dapat kami rasakan hari ini. Begitu juga dengan firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau telah memberikan putra-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa dan pelanggaran kami manusia. Hal ini membuat kami selamat baik di dunia dan mendapatkan hidup yang kekal. Sungguh syukur dan terima kasih kami bertambah-tambah pagi hari ini. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan kasih yang nyata terhadap sesama kami manusia, dan sertai kami untuk melawan yang jahat, sehingga kami tetap kudus di hadapan-Mu dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.